Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuryanto, nomor WP 181024101 dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Kampus 3 Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis penelitian di dalam mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan, yaitu ragam penelitian. Ragam penelitian terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, manfaat penelitian, yaitu ditinjau dari tujuan. Kemudian yang kedua, penelitian ditinjau dari manfaatnya. Dan yang ketiga yaitu penelitian ditinjau dari rentang waktu. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, penelitian ditinjau dari teknik pengumpulan data. Langsung saja yang nomor 1, penelitian ditinjau dari tujuan. Terbagi menjadi 3, yaitu penelitian eksplorasi, penelitian deskriptif, dan kemudian yang terakhir penelitian analisis atau eksplanasi. Adapun yang pertama yaitu penelitian eksplorasi, yaitu menggali topik baru. Tujuannya yaitu memperoleh informasi mengenai permasalahan atau keadaan pada saat waktu itu. Dan kemudian yang kedua yaitu penelitian deskriptif, merupakan gambaran suatu fenomena atau sosial atau WHO. Kemudian meskipun ada informasi mengenai masalah atau keadaan tertentu, belum tentu cukup terperinci. Seseorang mungkin tertarik untuk adakan penelitian yang lebih merinci informasi yang tersedia. Kemudian yang terakhir tentang penelitian dari tinjau dari tujuan, yaitu penelitian analisis dan eksplanasi, yaitu menjelaskan mengapa sesuatu terjadi. Kemudian penelitian cukup analisis hubungan sebab akibat antar faktor yang hendak dipelajari. Kemudian analisis dapat didasarkan pada hipotesis yang telah dirumuskan pada hasil penelitian yang telah didapatkan. Kemudian yang kedua yaitu penelitian yang ditinjau dari manfaatnya. Penelitian yang ditinjau dari manfaatnya terbagi menjadi 2, yaitu penelitian dasar atau murni, kemudian penelitian terapan. Adapun penelitian dasar yang diantaranya yaitu penelitian yang amat mendasar, mendukung teori yang menjelaskan bagaimana dunia sosial, penelitian yang mempunyai alasan intelektual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua yaitu penelitian terapan, mencoba menyelesaikan permasalahan. Teori bukan titik utama yang dipelajari. Analisis dapat didasarkan pada hipotesis yang telah dirumuskan. Contoh dari penelitian terapan yaitu menggali suatu permasalahan yang menjadi suatu yang mudah dipelajari, kemudian yang dianalisis, kemudian dicari hasil hipotesis yang akan nantinya dapat dirumuskan. Dalam penelitian ditinjau dari manfaatnya, penelitian murni dan penelitian terapan memiliki perbedaan di antaranya, yaitu penelitian murni untuk kepuasan oleh peneliti itu sendiri. Kemudian permasalahan dan subjek peneliti bebas yang dipilih oleh seorang peneliti. Kemudian berdasarkan norma absolut. Kemudian penelitian atau ditentukan oleh peneliti. Tujuan utama penelitian murni yaitu untuk teori dasar. Dan kemudian keberhasilan dari penelitian murni dinilai dari ketika dimuat dalam jurnal atau berpengaruh pada komunitas oleh seorang ilmuwan. Kemudian yaitu penelitian terapan, yaitu hasilnya untuk sponsor, permasalahan ditentukan oleh sponsor atau orang lain. Sponsor diberikan berdasarkan manfaat dari hasil penelitian. Kemudian fokus pada kemampuan untuk menganalisis hasil penelitian. Kemudian tujuan dari penelitian terapan yaitu tujuan praktis dan keberhasilan yang dinilai dari ketika hasil penelitian dipakai oleh pihak sponsor itu sendiri. Jadi apabila penelitian kita itu yang kita sudah lakukan kemudian sponsor tidak terima, maka penelitian yang itu akan menjadi tidak bisa dipublikasi atau tidak bisa diterapkan oleh seluruh orang. Atau dan penelitian yang ditinjau dari rentang waktu, yaitu penelitian sebagian gejala populasi pada waktu tertentu, biasanya muda dan murah, dan meliputi perubahan sosial yang secara luas. Kemudian penelitian ini terbagi menjadi atas 3, yaitu panel study, time series, dan cross study. Yaitu panel study yaitu pengamatan atas kelompok orang yang sama dalam waktu yang berbeda. Jadi ada contohnya yaitu dari sekumpulan orang yang meneliti satu tanaman tetapi memiliki hipotesis yang berbeda, atau memiliki jenis-jenis penelitian yang berbeda tetapi dalam satu cangkupan atau dalam satu wadah. Kemudian time series yaitu pengumpulan jenis informasi yang sama dengan perubahan gejala
sekelompok orang dalam waktu berbeda sehingga dapat dilihat dari tidaknya perubahan dari kelompok itu. Jadi time series ini adalah suatu pengumpulan informasi dari segala gejala-gejala yang terjadi dan setelah diamati dan telah dirumuskan apakah hasilnya berbeda dengan kelompok itu sendiri, memiliki potensi berbeda. Jika berbeda maka penelitian tersebut tidak bisa dikatakan sebuah peneliti. Kemudian ada Coros Study. Ini merupakan pengamatan atas perubahan gejala dan sejumlah responden dengan karakteristik yang sama dapat dilihat dari pengalaman hidup yang dimiliki. Apabila ini kita kaitkan ke dalam jurusan kita yaitu budidaya perkebunan, maka ini ibaratkan sebagai gejala pada tanaman yang kita amati, apakah ada respon dari dosis ataupun gejala yang lainnya yang telah kita rangkup dan kita rumus. Masih kita lanjutkan yaitu penelitian tentang dari rentang waktu, yaitu case study. Penekanan terhadap studi kasus tertentu sama satu rentang waktu terbatas. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sangat rinci dan variatif. Apabila data yang kita rinci salah, maka hasil yang kita analisis akan menjadi salah. Jadi kita harus serius dan fokus pada penelitian tersebut. Kemudian yang keempat yaitu penelitian ditinjau dari teknik pengumpulan data. Terbagi menjadi beberapa, yaitu diantaranya 1. Experimental research, yaitu merupakan penelitian terbagi dalam dua atau lebih kelompok kondisi termanipulasi atau memberikan perlakuan secara khusus bagi salah satu kelompok, yaitu apabila ini kita kaitkan dalam suatu tanaman budidaya perkebunan, maka kita akan menjadikan satu tanaman misalnya kopi, akan kita buat beberapa pengaruh pada tanaman tersebut menjadi beberapa kelompok, apakah tanaman itu akan ada terjadi perubahan atau tidaknya. Kemudian ada metode survei. Ini sering kita analisis, tapi kita tidak mengamatinya secara langsung. Kita hanya melihat dari sekitar apa yang ada pada itu tersebut, yaitu ataupun penelitian ajukan ataupun peserta yang tertulis dalam bentuk kuesioner atau wawancara secara lisan yang hasilnya direkam, yaitu data yang terkumpul dianalisis dan kemudian dibentuk presentasi, tabel grafik, kemudian gambar dan diajukan. Biasanya menggunakan sampel sekelompok kecil dari suatu populasi sehingga data dianalisis untuk populasi pada suatu tanaman. Jadi sama halnya kita melakukan penelitian, tapi kita tidak untuk melakukannya, kita hanya melakukan dengan wawancara ataupun dengan kegiatan yang lainnya. Kemudian yaitu konteks analisis, yaitu peneliti mengumpulkan data atau informasi dari materi spesifik, simulis, gambar, film atau teks. Penelitian tersebut materi yang akan dianalisis adalah buku, makalah ataupun lainnya. Kemudian yang keempat adalah itu namanya extracting statistik. Penelitian digunakan data statistik yang ada dalam susun kembali data tersebut dalam bentuk yang baru sesuai dengan penelitiannya sendiri. Jadi apa yang sudah ada kita akan ulang lagi, kita muat ulang lagi, kemudian akan kita hasilkan kembali. Kemudian yang kelima yaitu file research, yaitu penelitian tidak mulai dari perumusan masalah tetapi memilih kelompok masyarakat yang akan diteliti, yaitu peneliti langsung mengamati subjek penelitian di lingkungan alamiah ataupun alami selama jangka waktu yang tertentu yang telah ditentukan oleh pada suatu rumusan masalah kita sendiri, yaitu peneliti membuat catatan berkala berdasarkan kegiatan atau kejadian sehari-hari sehingga peneliti memperoleh fokus pada penelitiannya. Kemudian yang keenam yaitu ada historical comparative research. Penelitian ini data yang menjelaskan aspek-aspek kehidupan sosial dalam bentuk periode-periode yang berbeda atau bentuk-bentuk kebudayaan yang berbeda. Biasanya penelitian ini digabungkan oleh teknik pengamatan, wawancara, dan dokumentasi dan statistik. Jadi penelitian tersebut berkaitan dengan satu sama lainnya. Jadi kita tidak boleh salah dalam melakukannya. Apabila kita salah dalam bertindak, maka data yang statistik tersebut akan menjadi gagal ataupun tidak serupa dengan apa hasil pengamatan dan wawancara. Yaitu selanjutnya penelitian berdasarkan bidang yang diteliti. Berdasarkan bidang penelitian itu terbagi menjadi beberapa, yaitu penelitian sosial, penelitian eksakta, penelitian lapangan, penelitian kepustakaan, penelitian laboratorium. Dalam penelitian terbagi menjadi 5 jenis, di mana penelitian sosial yaitu penelitian secara khusus meneliti bidang sosial seperti ekonomi, pendidikan, hukum, dan lainnya. Sedangkan penelitian eksakta yaitu penelitian secara khusus meneliti bidang eksakta seperti kimia, fisika, dan lainnya. Kemudian penelitian lapangan yaitu field research, yaitu penelitian yang langsung terjun yang dilakukan di lapangan. Kemudian yaitu penelitian kepustakaan atau library research,
yaitu penelitian dengan menggunakan literatur baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil dari penelitian. Kemudian yaitu penelitian laboratorium, yaitu laboratory research, yaitu penelitian yang dilaksanakan di laboratorium dan bersifat eksperimen atau percobaan. Jadi kita melakukannya hanya dalam ruang kecil, yaitu skop laboratorium. Selanjutnya yang terakhir yaitu penelitian berdasarkan bidang spesialisasi bidang ilmu, yaitu penelitian bisnis ialah penelitian dilaksanakan dalam bidang bisnis seperti akunting, keuangan, manajemen, dan pemasaran. Penelitian komunikasi yaitu penelitian dilaksanakan dalam bentuk komunikasi seperti komunikasi massa dan bisnis, pengemasan, dan periklanan. Kemudian yaitu penelitian hukum. Penelitian yang dilaksanakan dalam bidang hukum seperti hukum perdata, perdana, tata negara, internasional. Kemudian yaitu penelitian pertanian, yaitu penelitian dilaksanakan dalam bidang pertanian seperti agribisnis, budidaya tanaman dan agronomi. Kemudian itu penelitian ekonomi ialah penelitian yang dilaksanakan dalam bidang ekonomi seperti ekonomi mikro, makro, dan pembangunan. Sekian dari presentasi hasil dari presentasi saya. Apabila ada salah saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat kita semua termasuk saya sendiri.